Halo, selamat pagi semuanya anak-anak Pak Sabar, salam sehat selalu, tetap semangat. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita bersama-sama berdoa menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Kita berdoa. Selesai. Baik, minggu yang lalu Pak Sabar sudah menjelaskan sedikit tentang listrik statis. Namun hari ini Pak Sabar menjelaskan lebih mendetail lagi, yaitu bab 4 listrik statis dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya bisa kita lihat di layar, mendeskripsikan muatan listrik untuk memahami gejala-gejala listrik statis serta perannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada listrik statis ini, bagian yang akan dipelajari yaitu konsep listrik statis dan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu konsep listrik statis? Kita lihat di sini ada pertama muatan listrik, hukum Coulomb, yang ketiga medan listrik, dan yang keempat beda potensial serta energi listrik. Namun kali ini Pak Sabar menjelaskan yang nomor satu saja, yaitu muatan listrik. Kita lihat di sini muatan listrik. Setiap benda-benda yang ada di alam semesta ini, baik benda hidup maupun benda mati, tersusun atas atom-atom yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata. Atom-atom yang sangat kecil itu tersusun atas partikel-partikel bermuatan. Nah, partikel-partikel bermuatan itu bisa kalian bayangkan, misalnya seperti kalian sejak SD, mungkin pernah ibu gurunya, bapak gurunya menjelaskan di depan menggunakan kapur. Nah, kalau kalian lihat kapur itu, ada butiran-butiran kapur. Nah, itulah yang diumpamakan sebagai partikel-partikel yang sangat kecil sekali. Nah, partikel-partikel yang bermuatan tadi, ada bermuatan positif, ada bermuatan negatif. Kalian sudah tahu bahwa muatan positif itu disebut dengan proton dan muatan negatif itu disebut dengan elektron. Karena minggu yang lalu Bapak sudah sedikit menjelaskan tentang muatan negatif dan muatan positif. Kemudian kita lanjut lagi. Berikut contoh penerapannya. Kalian waktu SD sudah pernah disuruh Bapak Ibu gurunya menggosok-gosok penggaris plastik ke rambutnya. Nah, pada saat kalian menggosok-gosok penggaris ke rambutnya, apa yang terjadi? Nah, untuk memahami apa yang terjadi dan kenapa bisa kertas kecil yang disobek-sobek tadi dapat ditarik. Untuk dapat menjawab pertanyaan di atas, kita perlu memahami teori-teori atom berikut ini. Yang pertama, atom terdiri dari partikel-partikel positif atau proton, partikel elektron atau negatif, dan neutron yang Bapak sebut tadi netral. Proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Nah, elektron dalam mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu semakin jauh dari inti. Nah, kita lihat gambar berikut ini. Baik, coba diperhatikan gambar berikut ini. Nah, ini sebuah atom. Di dalam atom ini ada inti atom, yaitu ada neutron dan proton. Neutron dan proton ini dikelilingi oleh elektron. Jadi, elektron ini saat mengelilingi inti atom, disinilah akan terjadi perbedaan muatan. Sekali lagi diperhatikan, elektron mengelilingi inti atom. Di dalam inti atom itu ada proton dan neutron, terjadi perbedaan muatan. Yang berikutnya, muatan listrik dapat terjadi juga saat digosok, misalnya kain sutra dengan kaca. Nah, kaca ini bermuatan listrik negatif dan positif, sedangkan kain sutra netral.
tidak bermuatan. Nah, setelah digosok-gosok kain sutra ini ke kaca, maka prinsip tadi teori atom, elektron pada kaca akan berpindah ke kain sutra sehingga kain sutra ini menjadi bermuatan. Bermuatannya adalah bermuatan negatif, sedangkan proton menjadi bermuatan, sedangkan kaca menjadi bermuatan positif atau proton karena elektronnya sudah berpindah sebahagian ke kain sutra. Nah, kita perhatikan di sini kaca yang digosok-gosok dengan kain sutra maka akan terjadi bermuatan listrik positif kaca tersebut, sedangkan elektron yang berpindah ke kain sutra, maka kain sutra menjadi bermuatan negatif. Nah, kesimpulan dari semua apa yang Bapak jelaskan tadi, yang pertama listrik statis terjadi akibat adanya perbedaan muatan. Muatan elektron berpindah dari satu benda ke benda yang lainnya, terjadi perbedaan muatan. Yang kedua, muatan listrik terdiri dari muatan listrik positif, yaitu proton dan neutron. Yang ketiga, elektron mengelilingi proton dan neutron dalam inti atom. Sedangkan yang keempat, benda yang tidak bermuatan dapat menjadi bermuatan dengan cara tadi digosok-gosok. Yang terakhir, perpindahan muatan mengakibatkan listrik statis. Nah, oleh sebab itu, dari awal dengan penjelasan Pak Sabar tadi, kalian buat contoh 2 lagi. Di sini sudah ada Bapak buat contoh. Contoh yang kedua dan ketiga, kalian buat terjadinya perbedaan muatan yang disebut dengan listrik statis. Kirim ke GCR IPA. Minggu depan Bapak periksa lagi, kita bertemu kembali lagi. Baik, sampai di sini pertemuan kita akhiri dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Salam jumpa kembali. Selamat pagi.